Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tidak lupa mencuci tangan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama di tema 2 subtema 3 menyayangi tumbuhan di pembelajaran 1 untuk jenjang kelas 3 sekolah dasar bersama Ibu Jenny Rahmawati. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan yang tepat. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. 5. Dengan mengamati gambar motif batik, siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Yang keenam, dengan kegiatan menggambar, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Yuk, kita mulai. Yang pertama, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan ya. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk bersyukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Yo, kita langsung mulai mengamati dari Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Tunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Seperti ini. Lalu yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata atau genting. Seperti ini. Lalu yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Seperti ini ya. Lalu yang keempat, tambahkan campuran pasir tanah dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. Seperti gambar di samping ini. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Yuk, kita lanjut buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati ya. Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Yang kedua, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Yang keempat, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Yang kelima, media tanam diberikan tersisa pada akar bibit melati. Yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Yang keenam, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Yang kedelapan, sebelum meletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Yuk, kita mari lagi
ada Siti dan tukang bunga. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara merawat bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Anak-anak, yuk mari. Di sekolah, Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat, daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm, lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, kita akan mengamati bersama garis bilangan di bawah ini. Nah, garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu, tuliskan angka yang seharusnya menepati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Ya, di sini ada huruf 0, S, 2, L kecil, 4, R besar, 6, 7, I kecil, 9, dan H. Maka, di huruf S dituliskan dengan 1, karena habis 0 adalah 1. Lalu, ada L kecil, yaitu ada 3, karena sebelumnya adalah 2, setelah 2 adalah 3. Lalu ada 4 dan R. R menempati angka 5, karena angka sebelumnya adalah angka 4 ya anak-anak. Lalu ada I kecil yaitu angka 8, karena sebelumnya angka 7. Kemudian di huruf H ada angka 10, karena sebelumnya ada angka 9. Lalu begitu seterusnya sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu panjang, pohon sirih ada di posisi B, yaitu angka 2. Lalu, seperti ini ya. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Lalu, contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah itu, beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Dari 0, lalu ke 3, ini milik A. Kemudian milik B, dilanjutkan 2 satuan dari 3, 1, 3 ke 4, lalu 4 ke 5. Jadi dijadikan 1 menjadi 3, lalu ke 5 itu milik B. Lalu dibuatlah garis lagi dengan panjang dari 0 ke 5. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5 dan digambarkan pada garis bilangan seperti ini ya. Kemudian, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang ya? Dari 0 ke 4. Lalu kita hitung dari 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu berhenti di angka 11, 4 ke 11 kita berikan garis. Kemudian dari 0 sampai 11. Maka 4 ditambahkan 7 sama dengan 11 dengan garis bilangan ya. Nah,
Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif batik yang ada pada kain batik. Ada beberapa macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, ia menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Ayo anak-anak, ada berapa pola gambar yang ada di lemari motif milik ibunya Siti? Ada 1, 2, 3, dan 4. Mereka memiliki masing-masing warna, yaitu ada warna hijau, ada hijau muda, ada merah, dan warna biru ya. Nah, setelah tadi kita sudah belajar mengetahui garis bilangan dan cara merawat tanaman, mari kita implementasikan dengan soal latihan. Di sini ya. Yang pertama ada 4 tambah 4 sama dengan berapakah dalam garis bilangan. Kemudian ada nomor 2, 3, 4. Warna yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan. Yang kelima, buatlah gambar dekoratif motif hias tumbuhan. Pembelajaran kali ini sampai di sini. Semoga anak-anak hebat bisa mengimplementasikannya kepada soal latihan yang Ibu berikan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semangat selalu dalam belajar. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.